Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di Triceratops Berduri Api. Ya, jadi malam ini kita bakal masuk ke sesi kesadaran dan hati nurani, yaitu sesi etika ya. Kesadaran dan hati nurani itu adalah dua konsep yang penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa liatin ini kayak GPS gitu, buat nentuin arah hidup lo. Jadi kayak Google Maps ya, meskipun Google Maps suka sesat sih, tapi ya Google Maps. Nah, kesadaran itu kayak kita punya radar dalam diri kita yang bisa ngasih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mirip moralitas kemarin, cuma ya kesadaran itu beda ya. Misalnya lu mau nyolong sesuatu dari toko, hati nurani lo itu bakal berbisik jangan gitu. Nah, itu kesadaran yang ngingetin lo bahwa ya tindakan itu nggak benar. Jadi hati nurani itu kayak alarm bawaan yang nyala kalau lo melanggar nilai-nilai moral atau etika yang udah tertanam di diri lo sejak kecil. Misalnya lo lihat ada orang tua yang kesulitan menyeberang jalan, hati nurani lo bakal bilang, "Woi, bantuin lah, itu orang ada yang minta bantuan tuh, dia nggak bisa nyebrang." Nah, itu tanda bahwa hati nurani lo aktif. Contohnya, lo lagi di kelas nih, lo tahu besok ada ujian, tiba-tiba temen lo nyodorin kertas yang isinya jawaban ujian. Nah, di sini kesadaran dan hati nurani bakal berperan. Kesadaran lo bakal bilang, "Gak boleh curang." Dan hati nurani lo bakal bilang, "Ya jangan nyontek tot," gitu. Intinya hati nurani dan kesadaran itu bakal ngingetin lo. Jadi ya kita tuh punya alarm bawaan yang bakal nahan kita dalam berbuat jahat. Ya misalnya aja kita pengen nonjok orang nih, pasti ya kalau kita belum terbiasa, hati nurani kita tuh bakal bilang ke kita, jangan nonjok, jangan nonjok, jangan nonjok gitu. Kayak ada yang nahan kita gitu. Kita jadi ragu-ragu buat nonjok. Nah, itu kerjaan hati nurani kita gitu, dibikin kita jadi ragu. Cuma kalau orang udah keseringan biasanya sih udah mati sih hati nuraninya, bakal langsung nonjok aja gitu. Nah, kesadaran dan hati nurani juga bisa terkait dengan hubungan antar manusia. Misalnya lu udah janjian sama temen lu buat ketemuan di tempat tertentu. Tiba-tiba ada teman lain yang nawarin buat nonton film baru yang lagi rame. Nah, di sini hati nurani bakal aktif. Kesadaran bakal ngasih tahu kalau lu udah janjian sama temen lu, jadi nggak boleh disensel. Nah, sementara hati nurani bakal merasa bersalah kalau lu ninggalin temen lu yang itu sendirian tanpa alasan yang penting gitu. Nah, kesadaran dan hati nurani memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Mereka membantu lo untuk memahami nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat, serta membimbing lo untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Contohnya, bayangin lo adalah seorang pelajar yang dapat ujian besar besok. Nah, teman sebangku lo itu nawarin kertas lembar jawaban. Nah, di sini kesadaran dan hati nurani bakal berperan. Kesadaran lo bakal mengingatkan bahwa itu adalah tindakan yang tidak benar dan melanggar aturan. Dan hati nurani merasa tidak nyaman dan bersalah karena menyadari bahwa tindakan itu adalah bentuk kecurangan. Jadi tindakan yang terbaik adalah apa? Ya simpen lah, jaga-jaga. Siapa tahu bisa bantu. Enggak. Ya jadi ya hal terbaik yang bisa kita lakukan ya kita adalah membuang kertas jawaban itu. Nah, selain itu kesadaran dan hati nurani juga mempengaruhi bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, lo janji ketemu sama teman lo di suatu tempat, namun di perjalanan lo bertemu dengan teman lain yang mengajak lo untuk ngelakuin hal yang lain yang lebih seru. Nah, di sini kesadaran dan hati nurani akan ikut berperan. Kesadaran lo bakal mengingatkan bahwa ya lo udah ada janji sama teman lo, dan bahwa membatalkan janji tanpa alasan yang jelas adalah hal yang tidak baik. Sementara hati nurani akan merasa tidak enak hati karena menyadari bahwa meninggalkan teman lo sendirian tanpa alasan yang kuat adalah tindakan yang kurang bertanggung jawab. Ya jadi dilema gitulah. Dengan memperhatikan kesadaran dan hati nurani, lo dapat mengembangkan sikap yang lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain, dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membantu lo untuk tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan etika yang benar, serta bertindak secara bertanggung jawab dan jujur dalam setiap situasi. Kesadaran dan hati nurani bukan hanya sebagai panduan dalam membuat keputusan, tetapi juga penanda dalam menjalani kehidupan yang bermakna dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang benar. Dengan demikian, kesadaran dan hati nurani adalah dua aspek yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan karakter seorang dalam menjalani kehidupan yang bermakna dan berarti. Jadi kesadaran hati nurani itu kayak tim yang ngawasin lo biar gak nyimpang dari jalur yang benar. Mereka bisa jadi penuntun yang baik dalam membuat keputusan dan bertindak dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memperhatikan kedua hal ini, lo bisa lebih bijak dalam menghadapi berbagai situasi dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi kayak ya sebenarnya lo tuh punya asisten gitu, namanya hati nurani dan kesadaran. Dan asisten lo itu ya bakal ngingetin lo kalau lo lagi ngaco. Ya intinya itu aja. Yang penting ya jangan mabok, karena kalau mabok ya kesadaran sama hati nurani itu nggak jalan gitu. Ya, gue Paris, undur diri, sampai bertemu di video berikutnya. Tetap semangat belajar, dan ya jangan sampai ya kita kehilangan kesadaran gitu. Ya kecuali waktu tidur, ya kalau waktu tidur ya kehilangan kesadaran lah.